Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini saya akan membahas ya mengenai hipnosis ya. Saya mengenal hipnosis itu dari awal tahun 2015 ya. Tepatnya kalau sekarang tahun 2021 berarti saya menggeluti hipnosis sekitar 6 tahun yang lalu, dari 6 tahun yang lalu ya. Saya belajar dari nol apa itu hipnosis yang mungkin dulu stigma saya, pemikiran saya, hipnosis itu suatu hal yang dimana kurang lebihnya dianggap negatif ya. Jadi buruk lah hipnotis itu eh, buat nipu orang, buat rampok orang, buat jamret orang di jalanan. Banyak cerita ya di kalangan masyarakat. Motornya hilang, kenapa? Kena hipnotis. HP-nya hilang, kenapa? Kena hipnotis. Dirampas orang, nggak sadar, bilang hipnotis. Banyak masyarakat itu, di masyarakat itu berita-berita yang tentang hipnotis yang tentunya jelek ya. Akhirnya saya penasaran nih. Saya mau belajar apa itu hipnotis ya. Hipnotis itu apa sih? Kok begini jalannya? Kok jelek? Saya penasaran, pengen saya belajar. Tentunya bukan untuk hal yang jelek, tetapi saya hanya sekedar ingin tahu apa sih ilmu hipnotis itu. Kok masyarakat memandangnya gini amat ya? Apa sih gitu kan? Ilmu apa sih ini kok kayak gini di mata masyarakat? Ternyata setelah saya belajar, alhamdulillah saya dipertemukan oleh Kang Prabu ya, Kang Prabu Bambang Kelana, yang memang beliau sudah mondar-mandir di dunia hipnotis itu sudah lama sekali ya. Akhirnya saya ketemu tuh, saya belajar. Ya. Orang belajar hipnotis itu perlu modal tentunya ya. Perlu modal. Biasalah namanya kita orang sekolah ya, harus ada bekalnya, harus ada gurunya. Kita nggak bisa belajar di YouTube, kita nggak bisa belajar di internet. Saya jamin orang yang belajar hipnotis ataupun belajar ilmu apapun yang di YouTube, yang di internet, kalau mengenai bisa atau enggaknya bisa, tapi keberkahan ilmunya kurang ya. Kalau nggak bisa ya wajar, namanya juga nggak ada gurunya gitu. Kalau sesat ya wajar, namanya juga gurunya melalui vlog aja gitu kan, nggak tatap muka langsung, nggak ada keridoan ilmunya begitu. Makanya saya cari guru tuh, saya ketemu Kang Prabu. Akhirnya saya pertama kali saya ketemu, saya tanyakan apa hipnotis itu, apakah hipnotis itu ilmu hitam. Saya ngomongnya langsung to the point itu, apakah hipnotis itu ilmu hitam. Ah, berhubungan dengan klinik ataupun perdukunan atau ya semacam menggunakan mantra-mantra apa gitu ya. Ah, dengan santai Kang Prabu bilang gini, saya jamin 100% ilmu hipnotis itu tidak ada berkaitan dengan ilmu perdukunan yang berbau klinik lah intinya gitu kan. Kok bisa gitu ya? Saya tanya lagi, apa buktinya? Begini man, hipnotis itu sambil kita berbicara bahasa daerah tentunya ya. Beliau orang Sunda, saya juga sama. Kita ngomong pakai bahasa daerah. Tapi saya di sini ceritakan pakai bahasa Indonesia aja. Begini man, ilmu hipnotis itu adalah ilmu pengendalian ataupun tata cara mempengaruhi seseorang ataupun diri sendiri. Yang dimaksud dengan sugesti adalah pengaruh yang masuk baik dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Begitu.
Hanya itu ilmu hipnotis. Nah, tata caranya ya beda lagi gitu. Gampang-gampang susah. Memang orang-orang yang mempelajari hipnotis itu harus memiliki daya pikir yang kuat gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan. Ya, itu hipnotis. Jadi nggak ada tuh yang berkaitan dengan klinik ataupun berkaitan dengan ilmu-ilmu perdukunan dan lain-lain. Murni 100% ini adalah ilmu metafisika kalau orang-orang bilang ya. Jadi hipnotis itu adalah pengaruh yang timbul ataupun sugesti yang timbul dengan bantuan orang lain ataupun dirinya sendiri. Jadi begini deh contohnya ya, contoh gampangnya. Sekarang TikTok ya, pengaruh TikTok nih, TikTok. TikTok itu adalah hipnotis. Salah satu cara menggunakan hipnotis. Salah satu metode yang menurut saya berhasil menghipnotis baik dari kalangan remaja, anak-anak, bahkan orang tua gitu ya. Di mana dia setiap ada gerakan baru gitu ya, gerakan baru, tarian baru di TikTok itu kayak sekarang itu goyang keju, terus apalah gitu kan. Semua berlomba-lomba berpikir, semua ingin bisa gitu, ingin membuat konten di TikTok tersebut. Nah, terus bagi yang jomblo, bagi yang jomblo ataupun kesepian, sendirian ya, dikontrakan atau apa, dia tak henti-hentinya kalau udah buka TikTok mustahil nggak scroll itu. Mustahil buka doang, terus kemudian ditutup gitu. Pasti di scroll gitu sampai nggak berhenti sampai dia. Padahal dia yang dia cari apa sih? Yang dia cari cuma pengen lihat doang di bawah itu ada konten yang lucu atau enggak gitu kan. Ya, dalam pikirannya tuh cuma saya scroll untuk menemukan video yang saya inginkan gitu kan. Iya, scroll terus udah ada video pengen lagi, kecanduan. Nah, candu itu yang disebut hipnotis. Sugesti itu apa, sugesti yang masuk ingin scroll lagi. Secara tidak sadar dia itu menghipnotis dirinya sendiri untuk mengikuti men-scroll HP-nya, layar HP-nya begitu. Itu hipnotis, sederhana saja sebenarnya hipnotis itu. Cuman ya pengembangannya ya banyak. Hipnotis itu bisa digunakan untuk terapi ya, hipnoterapi yang disebut hipnoterapi ya biasanya itu eh, konsulting ataupun konsultan ataupun seorang yang mengkonsultasikan keluhannya, kesehatannya yang kesehatan pola pikir ya sebenarnya, main programming seperti mohon maaf yang bipolar, terus anxiety, fobia, trauma, itu kita bisa sembuhkan lewat hipnoterapi. Kenapa? Ya karena penyakitnya bersumber dari pikiran diri sendiri gitu. Makanya bisa disembuhkan lewat hipnoterapi gitu. Nah, untuk itu maka saya akan perjelas lagi bahwa hipnotis itu tidak ada berhubungan dengan hal-hal klinik ataupun hal-hal perdukunan. Murni ini adalah ilmu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat seperti kesehatan, eh, tata cara mendidik anak, tata cara mendidik istri ataupun hypnoparenting ya. Hypnoparenting ya untuk mendidik anak, terus hypnoteaching bagaimana cara yang pas untuk mengajar segala macam ya. Semua itu hipnosis. Ada kan ya? Pasti ada ini. Anaknya bengal, susah diomongin kan? Ya kan? Nah, itu kita harus belajar yang namanya hypnoparenting. Supaya apa? Intinya supaya kita tahu cara mengatasi anak, mempengaruhi anak supaya anak itu
dalam artian lebih baik lagi. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya baik ya. Mungkin cukup itu aja karena durasi udah 10 menit ya. Nanti kita bahas lagi apa itu hipnosis dengan cabang-cabang keilmuannya, dengan ilmu covered hipnotis, hipnotis cepat, hipnotis panggung, hipnostreet, hipnokomedi dan lain-lain. Banyak cabangnya hipnotis itu ya. Kita nanti insya Allah bedah satu persatu ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tersenyum.